For months now in the federal court, one of Australia's most decorated war heroes, Ben Roberts-Smith, has been fighting two of Australia's most decorated journalists that he committed war crimes in Afghanistan. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia versus Cina makin dekat, ratusan negara Asia dan Eropa berebut hak siar. Semakin dekatnya jadwal laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, antara Timnas Indonesia versus Cina memunculkan euforia besar di kalangan pencinta sepak bola. Tak hanya di dalam negeri, perhatian internasional juga mengarah ke laga krusial ini. Laporan terbaru menyebutkan, lebih dari 100 negara dari kawasan Asia dan Eropa kini bersaing untuk memperoleh hak siar pertandingan tersebut. Laga penentu dengan taruhan besar. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada awal bulan depan ini akan menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak selanjutnya dalam proses kualifikasi. Indonesia dan Cina berada di grup yang sama, di mana persaingan semakin ketat seiring dengan meningkatnya performa kedua tim dalam beberapa laga terakhir. Timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kombinasi pemain muda lokal dan sejumlah nama hasil naturalisasi seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Rafael Struijk, Garuda kini menjelma menjadi kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Cina tetap menjadi kekuatan tradisional Asia yang punya sejarah panjang dalam sepak bola internasional. Mereka membawa ambisi besar untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 yang kali ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ratusan negara rebut hak siar. Yang membuat laga ini menjadi fenomena global bukan hanya dari sisi teknis di lapangan. Permintaan hak siar dari negara-negara luar meningkat drastis hanya dalam beberapa minggu terakhir. Media penyiaran dari lebih dari 100 negara, termasuk diantaranya Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, bahkan beberapa negara Skandinavia dilaporkan telah mengajukan penawaran resmi untuk menayangkan pertandingan ini. Fenomena ini cukup mengejutkan banyak pengamat. Biasanya, laga-laga kualifikasi di zona Asia hanya menarik perhatian regional. Namun dalam kasus Indonesia versus Cina, tren berubah. Ada kombinasi antara meningkatnya minat global terhadap sepak bola Asia serta besarnya komunitas diaspora Asia yang tersebar di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia dan Cina yang kini tinggal di luar negeri. Menurut pakar media olahraga dari Eropa Timur, Daniel Krautzik, hal ini juga tak lepas dari keberhasilan kampanye digital dan eksposur media sosial PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia punya pasar yang sangat kuat di media digital. Dengan basis fans yang fanatik dan aktivitas media sosial yang tinggi, wajar jika broadcaster global ikut mengincar hak siar ini. Ini bukan cuma soal pertandingan, ini tentang potensi pasar yang besar, ujarnya kepada Sport Business Global. PSSI, momen emas untuk branding sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif tingginya minat terhadap hak siar pertandingan ini. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia menyebut hal ini sebagai pencapaian besar dalam perjalanan sepak bola nasional. Ini adalah momen emas. Dunia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara besar dari sisi jumlah penduduk, tapi juga dari potensi sepak bolanya. Kami akan memaksimalkan momentum ini untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, kata Erick. Ia juga menambahkan bahwa pendapatan dari hak siar internasional akan digunakan untuk mendukung pembangunan sepak bola nasional, termasuk pembinaan usia dini dan pengembangan infrastruktur, platform siaran global, TV, streaming, dan mobile. Tingginya minat global ini juga mendorong sejumlah platform streaming internasional seperti DAZN, beIN Sports, dan ESPN untuk ikut masuk ke dalam pembicaraan lisensi siaran. Di sisi domestik, TV nasional seperti RCTI dan TVRI disebut-sebut akan tetap menjadi mitra utama dalam penyiaran laga ini untuk pasar Indonesia. Bagi penonton internasional, siaran pertandingan akan tersedia dalam berbagai format, termasuk melalui aplikasi mobile, platform OTT, over the top, hingga tayangan delay melalui YouTube dan media sosial resmi federasi. Panggung global untuk pemain muda Indonesia. Selain nilai komersial dan kebanggaan nasional, laga ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda Indonesia di hadapan dunia. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Pratama Arhan akan menjadi sorotan. Jika tampil impresif,
Bukan tidak mungkin mereka akan menarik perhatian klub-klub luar negeri. Shin Tae-yong, dalam wawancara terbarunya, mengaku sudah mempersiapkan strategi matang menghadapi laga melawan Cina. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Fokus kami adalah lolos ke tahap selanjutnya. Tapi kami juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa bermain di level tinggi dan tampil percaya diri di hadapan dunia, ujarnya.